Hey, gimana? Kalian udah senang ketika ngelihat Tante Hanum berguling-guling di bawah tangga sampai kakinya patah? Ya, walaupun ini sinetron, tapi kita harus ikut senang. Apakah dia akan sadar ketika dia sudah mendapatkan konsekuensi dari semua sikapnya yang selalu zolim terhadap Arsy dan keluarganya, lalu juga terhadap anaknya, nggak tanggung-tanggung ya, percintaannya selalu saja dizalimi ya, padahal mereka sangat tulus saling mencintai. Dan yang paling parahnya, terakhir dia menzalimi ART-nya sendiri dan juga supirnya. Apakah dia sadar dengan semua ini? No, masih belum, karena episode ini belum berakhir. Tetapi bukan itu poin pentingnya para pemirsa. Di video ini ada satu hal yang sangat penting yang mau gue sampaikan. Di saat raja saat ini sedang sibuk untuk mempersiapkan persalinan istrinya, mungkin untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba raja mendapatkan sebuah kabar dari orang kepercayaannya di kantor bahwa ada data keuangan palsu yang sangat membengkak sekali biayanya atau nilai rupiahnya ini masuk ke dalam kantornya. Dan setelah diselidiki, ternyata data tersebut datangnya dari seorang ibu Mawar. Wow. Akhirnya sudah mulai terungkap, dan Ibu Mawar, siap-siap Anda akan segera dipecat untuk yang kedua kalinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas sinopsis dan juga alur cerita dari drama series Amka di episode yang mungkin sebentar lagi akan segera tamat para pemirsa. Sosok wanita ini yang bernama Hanum, dia masih belum percaya bahwa apa yang sudah dia terima pada saat ini adalah bagian dari konsekuensi sebagai orang yang mungkin pada sini selalu saja menjalimi Arsy dan keluarganya. Bahkan gak tanggung-tanggung, anaknya sendiri pun selalu saja dijalimi tentang percintaannya. Padahal mereka sangat tulus sekali saling mencintai ya para pemirsa. Dan yang paling akhir itu adalah dia sempat menzalimi pembantunya atau ART-nya, Mbak Sumi, dan juga drivernya yaitu Pak Jamal. Ya, nggak tanggung-tanggung pada saat itu dia dipecat secara tidak hormat, bahkan tanpa pesangon. Ngeri sekali. Ngeri sekali ya si Hanum ini. Dan nggak cuma sampai di situ para pemirsa. Setelah sesuatu yang menimpa kepada dirinya, yaitu dia terjatuh, ya, terguling-guling salto, ya, sampai nyungsep dan kakinya patah, dia juga masih belum terima dengan kenyataan ini. Dia merasa bahwa ini semua adalah kutukan ya dari sosok Jamal dan juga Bisumi, dan bahkan mungkin yang paling utama adalah kutukan dari Arsy. Hanum, bukannya cepet insaf ya, masih aja nuduh orang yang kagak-kagak. Malah petaka sudah menghampiri Anda, tapi Anda masih saja menuduh orang yang tidak-tidak. Nggak mau sadar, nggak mau sadar. Dan tahu nggak sih para pemirsa, pada saat ini dia masih menuduh semua apa yang terjadi dalam dirinya ini. Yang paling terkuat itu selalu saja Arsy. Yang disalahkan tuh selalu saja Arsy para pemirsa. Padahal ada satu hal yang dia nggak tahu, bahwa yang melaporkan semuanya ini tentang barang-barang pribadinya Pak Irwandi, tek-tek bengek segala macam, bahkan surat wasiat yang sudah dibakar sama dia, itu sebetulnya adalah anaknya sendiri, bukan yang ada di dalam pikirannya. Arsy lagi. Apa coba Arsy? Arsy waktu itu nggak ada di rumah Pak Irwandi. Bahkan pada saat itu dia terfokuskan dengan yang namanya Bisumi, ART-nya sendiri. Yang difokuskan sama dia pada saat itu mungkin itu ya, Bisumi dan Pak Jamal. Dia merasa bahwa dua orang ini adalah malapetaka ini para pemirsa. Oh my God. Nah, kembali lagi dia nggak sadar bahwa yang melakukan sebuah laporan ini terhadap raja, anak satu-satunya Pak Irwandi pada saat itu, adalah anaknya sendiri, yaitu Dr. Iqbal. Kenapa sih Dr. Iqbal tega melakukan ini? Yang seharusnya mungkin pada saat ini dia bisa saja ya membela ibunya, menyembunyikan sebuah kejahatan atau kebohongan yang dilakukan oleh ibunya. Tapi kenapa Iqbal sebagai seorang dokter tega melakukan ini terhadap ibunya?
Jawabannya adalah simpel. Kenapa? Karena Iqbal ini adalah orang yang sangat jujur. Sebagai seorang dokter yang sangat spesialis, ya, menjunjung tinggi sebagai seorang derajat dokter, para pemirsa, dia nggak mau tuh di dalam hidupnya ada prinsip yang namanya kebohongan ini terus menjalar. No, dia paling nggak suka. Dia paling nggak suka. Walaupun pada saat ini dia tahu bahwa kebohongan itu datang atau sumbernya itu dari ibunya sendiri. Tetap yang namanya kebohongan, kejahatan, keburukan, bahkan kemazulan mungkin itu harus ditegakkan. Dan inilah Iqbal sedang melakukan sebuah prinsip yang saat ini dia pegang teguh. Walaupun semuanya bersumber kepada ibunya sendiri. Dan apa yang terjadi, para pemirsa? Setelah Iqbal ini melaporkan semuanya kepada si raja, otomatis dong dia langsung mengambil tindakan. Ya, dia akan datang di acara tahlilan almarhum bapaknya pada saat itu, yang sebetulnya selain mendoakan orang tuanya agar diterima di sisi Tuhan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia juga mau melakukan sebuah sidang, rapat, meeting keluarga yang intinya adalah untuk mencari sebuah kebenaran. Dan ini semua terjadi setelah acara selesai, raja pun langsung meeting keluarga tuh. Yes, ya kan? Yang intinya di situ ada kumpul tuh yang namanya si Hanum dan juga ART-nya itu di sidang di situ. Ada Iqbal juga ya di sidang. Awalnya si Hanum ini mencak-mencak, nggak mau ya kan. Dia merasa bahwa dia sedang disudutkan pada saat itu. Tetapi sekali lagi raja selalu mengingatkan kepada Tante Hanum bahwa kita ini sedang mencari kebenaran, bukan menyudutkan siapapun. Setelah kebenaran ini terungkap, maka selesai sudah masalah gitu. Karena dia tidak mau orang kepercayaannya, salah satunya adalah ART dan supirnya yang sudah bekerja begitu lama, itu terkena imbas dari semua kebohongan. Gak jelas banget gitu, faktanya gak ada gitu ya. Ini lagi menegakkan kebenaran. Dan boom, CCTV semua dibuka, bray. Dia masih saja mengelak dengan apa yang sudah dia lihat pada saat itu. Lalu setelah CCTV dibongkarlah semuanya, berat, dan dipanggil juga tuh pengacara kepercayaannya almarhum Pak Irwandi. Damn. Dan semuanya complicated. Kebohongan tentang kotak yang pada saat ini dia umpetin tuh ya, barang-barang berharganya Pak Irwandi yang diumpetin sama dia, semuanya terungkap semuanya. Ditambah lagi ada ya pembacaan surat wasiat itu. Doom ya. Dia kaget, shock, dan nggak terima. Dan ya udah, damn, dia langsung jatuh. Singkat cerita begitu aja lah. Iya, karena kalau diceritain lagi takut kasihan. Sakit hati dianya. Kakinya patah, aduh, masih nggak terima aja ya. Udah kakinya patah masih tetap Arsy lagi yang disalahin. Apa hubungannya sama Arsy? Coba logikanya begitu. Iya. Apa hubungannya sama Arsy? Arsy nggak ada di situ. Dia jatuh karena dia keseleo. Mungkin bisa aja itu adalah doa dari orang yang teraniaya kan. Tapi tetap nyalain Arsy. Bahkan tetap saja emosi dengan ART dan juga drivernya pada saat itu. Hal sedikit pun dia nggak mau dibantu. Padahal dia udah jelas kakinya patah, nggak bisa berdiri. Dan ini proses waktu penyembuhannya sangat lama sekali ya para pemirsa. Hanum. Damn, Hanum. Untungnya aja ini cuma sinetron. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita harus senang ketika hal ini terjadi terhadap Hanum. Tetapi sekali lagi ya para pemirsa, hal ini tuh bukan bagian terpenting dari video ini. Kenapa? Karena pada saat ini ketika raja sedang terfokus ya untuk mempersiapkan kepersalinan istrinya yang mungkin saja menyambut anaknya lahir nanti, yang insya Allah akan selamat ya para pemirsa. Tiba-tiba raja pada saat ini mendapatkan laporan dari kantor, dari orang kepercayaannya, baik dari orang kepercayaan Pak Irwandi dan juga kepercayaan dirinya. Jadi satu-satunya orang kepercayaan di perusahaannya ya itu adalah si mbak yang satu ini. Diteleponlah tuh si raja tuh, damn. Dan singkat cerita begitu mendengarkan telepon atau kabar dari si karyawan tersebut, dia kaget. Kenapa? Karena ada data keuangan palsu yang begitu membengkak dan total rupiahnya tuh nggak sedikit. Ini gede banget gitu. Dan raja kaget, kok bisa? Ada apa? Dan pada saat itu raja pun pamit sama istrinya. Dia langsung ke kantor dan begitu di cross check, damn para pemirsa, dia sangat shock sekali. Kenapa? Karena data keuangan palsu yang lumayan membengkak sekali ini datangnya dari orang yang bernama Mawan. Wah, gila, ini gede banget. Raja sangat terkejut para pemirsa. Tetapi pada saat itu raja tidak langsung mengambil tindakan. Kenapa? Karena dia butuh bukti-bukti yang lebih banyak gitu ya. Jangan-jangan bukan cuman ini datanya, mungkin masih banyak data-data yang lain, atau mungkin bisa dibilang kayak korupsi gitu ya. Ini bisa aja lebih banyak lagi gitu. Jadi dia meminta kepada karyawannya pada saat itu juga, tolong
diperdalam lagi, kamu telusurin lagi. Jangan-jangan masih ada data-data yang lain yang mungkin saja tidak terdeteksi oleh kamu atau tidak sama sekali terpantau oleh kamu. Oh my God. Dan pada saat itu para pemirsa, raja langsung ngomong nih di dalam hatinya, sudah kuduga bahwa orang ini memang sangat bermasalah dari dulu, bahkan bukan hanya di pekerjaannya saja, melainkan di luar pekerjaannya orang ini sudah bermasalah. Jadi para pemirsa, pada saat ini raja sedang mempersiapkan bukti-bukti yang lebih banyak dan lebih besar lagi untuk bisa memecat Ibu Mawar ini untuk yang kedua kalinya. Lebok siang Mawar. Akhirnya semua kejahatan dan kebohongan yang menimpa ke keluarga mereka satu demi satu, one by one, akan terkena masalah besar dan mereka pun harus siap dengan konsekuensinya. Bravo, ya bravo. Semakin kesini di detik-detik episode yang mau habis nih, mau tamat nih para pemirsa, ini episodenya semakin menegangkan dan semakin seru. Gokil banget ya, gokil banget para pemirsa. Oke teman-teman, ini adalah alur cerita sekaligus sinopsis dari drama Teler Amka di episode yang semakin mendekati tamat ya para pemirsa. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.